Jrimanta Jrinarendra Mahatmana Putro Capabarma Pikyatan Pancakarta Jata Cuman Tasya Putro Mahatmana Trayas Ibgenaya Senam para tapabola Tanam kita Jri Mula Parmana Rajen Royas Tapabos Panakam Jatnaya Yupuya Dwijen Rai Sampal Kalpita. Sang Raja Kudungga yang mempunyai putra Wangsakarta melahirkan 3 putra seperti api sinarnya dan menjadi raja-raja berkuasa di wilayahnya. Dan yang paling terkenal adalah Maharaja Sri Mulawarman Naladewa yang mengadakan kurban besar dan memberi sedekah emas kepada para brahmana yang datang ke tempat itu sehingga dia dinyatakan kuat dalam berkuasa. Jrimanto Naprayam Kaya Jri Mula Parmana Danam Puyatam Kasatriya Datam Para Kecepara Tepi Jatijo Kenikal Palbayu Bisa tairgi Hosra Hisikam Tasya Uyosya Yupoyam Karto Kirai Igartai. Sang Raja Sri Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Sedekah itu ditempatkan dalam Kecepara sebagai peringatan atas kebaikan sang Raja Sri Mulawarman. Dibuatlah tugu tiang pemujaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dan untuk kali ini kita khusus membahas terlebih dahulu tentang Kerajaan Kutai. Di sini perlu saya sampaikan perbedaan antara corak Hindu dan corak Buddha. Kalau Hindu itu adalah mereka menyembah banyak dewa, dan dewa yang paling banyak disembah adalah 3 dewa yang disebut dengan Trimurti, yaitu ada Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Kitab sucinya adalah Weda. Kemudian masyarakatnya tersusun dalam kasta, atau dalam sosiologi kita sebut dengan stratifikasi sosial yang tertutup. Kemudian dalam agama Hindu tidak ada aliran. Nah, sekarang kita lihat agama atau kebudayaan Buddha. Di dalam agama Buddha mereka menyembah yang mereka sebut adalah Buddha yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Kitab suci mereka adalah Tripitaka yang artinya 3 keranjang. Kemudian masyarakat Buddha itu terbagi dalam 2 golongan yang disebut Sangha, yaitu golongan awam atau masyarakat biasa dan golongan pendeta. Nah, berbeda dengan Hindu, di dalam Buddha ini ada aliran, yaitu Mahayana yang artinya kendaraan besar. Maksudnya di sini dalam mencapai nirwana itu adalah dengan diperlukan adanya bantuan dari pendeta. Sedangkan Hinayana itu artinya kendaraan kecil. Maksudnya adalah untuk mencapai surga atau nirwana bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa budaya Hindu-Buddha itu masuk melalui aktivitas perdagangan, khususnya aktivitas perdagangan laut yang menghubungkan antara Asia Timur dimulai dari Cina, kemudian ke selatan melalui Selat Malaka, kemudian sampailah ke India yang merupakan tempat berasalnya budaya Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Kutai itu tepatnya berada di wilayah
Kalimantan Timur sekarang, yang berada di sisi Sungai Mahakam. Nah, informasi tentang Kerajaan Kutai itu tidak banyak, hanya bisa didapat dari beberapa prasasti yang kita sebut dengan Yupa. Berdasarkan prasasti Yupa, didapat informasi bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha dari India. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai sejak 400 Masehi di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian dari prasasti itu juga dapat diketahui bahwa pada masa itu telah berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Sang Raja Mulawarman, merupakan putra dari Raja Aswawarman dan cucu dari Maharaja Kudungga. Kerajaan yang pernah diperintah oleh Mulawarman ini bernama Kerajaan Kutai Martadipura yang berlokasi di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, di sini raja yang tercatat dalam sumber sejarah itu hanya ketiga raja yang dipandang sebagai raja yang besar, yaitu ada Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Walaupun sebenarnya, nah di sini banyak raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai, tetapi informasi yang didapat tentang mereka itu tidak ada. Nah, sekarang kita bahas tiga raja besar. Yang pertama adalah Kudungga. Kudungga merupakan raja pertama yang berkuasa di Kutai. Pada masa pemerintahannya, pengaruh Hindu baru mulai masuk ke wilayahnya. Sebenarnya Kudungga itu adalah awalnya seorang kepala suku yang merupakan penduduk asli Indonesia. Setelah masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahnya yang sebelumnya merupakan suku, dirubah menjadi sistem kerajaan, dan kemudian berubahlah menjadi Kerajaan Kutai. Kemudian Raja Aswawarman merupakan anak dari Kudungga yang merupakan Wangsakerta atau pendiri dinasti. Dalam prasasti Yupa dikatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan seorang raja yang cakap dan kuat, melaksanakan upacara Asmaweda yang dulunya pernah dilaksanakan pada masa Raja Samudragupta ketika ingin memperluas wilayahnya. Kemudian Raja Mulawarman merupakan putra dari Aswawarman. Ia merupakan raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, Kutai mengalami masa gemilang, di mana rakyat hidup tentram dan sejahtera. Kudungga memberi nama-nama keturunannya dengan akhiran Warman yang artinya pelindung, untuk menyesuaikan dengan budaya orang-orang India bagian selatan. Ini merupakan ciri nama dari orang-orang India yang ada di bagian selatan. Kemudian masa keemasan. Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan atau masa gemilang di bawah pemerintahan Raja Mulawarman. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itulah akhirnya Raja Mulawarman mengadakan upacara korban emas yang amat banyak. Dalam prasasti Yupa juga disebutkan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana di dalam tanah suci yang bernama
Waprakeswara. Nah, dari sumber yupa tersebut diperoleh informasi bahwa Mulawarman pernah memerintah kerajaan Kutai dan namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya terhadap para Brahmana. Kemudian kondisi ekonomi dan sosial dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat Sungai Mahakam, maka diperkirakan masyarakat Kutai itu hidup bercocok tanam dan beternak karena wilayahnya yang subur, dan tidak lupa berdagang dengan memanfaatkan aliran Sungai Mahakam. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upacara keagamaan di tempat suci Waprakeswara serta pembuatan tugu peringatan yang kita sebut sebagai yupa. Kemudian kondisi sosial politik, ada perubahan pola dari sistem suku menjadi sistem kerajaan. Kemudian kehidupan kerajaan itu relatif teratur. Masyarakat Indonesia berkembang dan menerima unsur-unsur yang datang dari luar, dalam hal ini adalah kebudayaan India. Kemudian agama yang berkembang di Kutai itu adalah agama Hindu Siwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut Waprakeswara menurut ahli sejarah yang bernama Purbocaraka. Agama Hindu datang dari Kutai, tepatnya berasal dari India Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang dipakai masyarakat India bagian selatan. Yang kedua adalah nama-nama yang berakhiran Warman, yang juga ciri khas dari masyarakat India bagian selatan. Kemudian kehidupan budaya. Di dalam prasasti yupa itu merupakan perpaduan antara kebudayaan Megalitikum dan kebudayaan Hindu. Di sini dibuktikan dengan adanya ukiran huruf Pallava dengan bahasa Sanskerta, sedangkan tugu itu merupakan perwujudan dari menhir pada zaman Megalitikum. Kemudian adanya upacara kurban atau yang disebut sebagai yatnya. Kemudian ada lagi Waprakeswara, adalah tempat suci yang berwujud lapangan sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Kemudian masyarakat Kutai itu memeluk ajaran Hindu aliran Siwa. Faktor-faktornya adalah besarnya pengaruh kerajaan Pallava yang beragama Siwa yang menyebarkan agama Siwa itu ke Kutai. Kemudian yang kedua adalah pentingnya peranan Brahmana di Kutai yang menunjukkan besarnya pengaruh Brahmana dalam agama Siwa, terutama mengenai upacara korban. Kemudian keruntuhan atau akhir kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setya yang tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara yang bercorak Islam di bawah pimpinan Aji Pangeran Anom Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martapudipura itu berbeda dengan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 disebut dalam sastra Jawa negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian peninggalan, tidak banyak dari kerajaan Kutai yang ditemukan. Ada beberapa yang berwujud, diantaranya 7 yupa, kemudian 2 lencana kerajaan yang terbuat dari emas, kemudian
patung kura-kura emas. Itulah materi hari ini tentang Kerajaan Kutai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.